kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sherina Janu Hikmah. Aisyah Jatiana Lari. Ria Ramadhani. Jovanda Priyananda. Di sini kami akan membahas tentang komunikasi pada ponsel dan interaksi antar perangkat. Ditunggu ya video selanjutnya. Apa sih komunikasi pada ponsel? Komunikasi pada ponsel adalah proses pengiriman dan penerimaan data, suara, teks, gambar, dan lain-lain antara dua atau lebih perangkat yang memungkinkan pengguna untuk saling terhubung meskipun berjarak jarak. Bagaimana sih kerja dasar komunikasi pada ponsel? Ada 3. Yang pertama, pengirim. Ponsel mengirimkan data, misalnya pesan teks atau email ke jaringan. 2. Transmisi, data yang dikirim dari berbagai jalur seperti menara seluler atau BTS yang kemudian mengarahkannya ke tujuan. 3. Pengirim. Data dikirim oleh ponsel tujuan dan ditampilkan kepada pengguna. Belum BTS ya, aku tahu pasti BTS sangat jauh kan? Udah lanjut. Atau bit dan berfungsi sebagai titik akses dari kabel pada ponsel untuk mengirim dan menerima sinyal radio ke jaringan seluler. Tanpa adanya BTS, tidak ada koneksi atau komunikasi seluler yang dapat terjadi. Ada nggak sih jenis koneksi utama? Ada dong, contohnya 1. Jaringan seluler atau data seluler. Jenis koneksi ini adalah koneksi utama yang memungkinkan komunikasi suara atau panggilan telepon dan data atau internet, SMS, dan lain-lain. Teknologi ini berevolusi melalui beberapa generasi. Jenis kedua adalah Wi-Fi. Koneksi ini biasanya digunakan untuk mengakses internet melalui wirkabel, biasanya di rumah, kantor, atau tempat umum. Wi-Fi menyediakan akses internet kecepatan tinggi di jangkauan area lokal. Jenis ketiga yaitu Bluetooth. Bluetooth biasanya digunakan untuk komunikasi nirkabel jarak pendek antar perangkat, seperti menghubungkan ponsel ke earphone, speaker, dan perangkat wearable lainnya. Fokus utamanya yakni konektivitas perangkat, bukan akses internet. Koneksi fisik atau kabel data. Meskipun sebagian besar komunikasi bersifat nirkabel, tapi ponsel juga memiliki koneksi fisik, misalnya port USB yang digunakan untuk mengisi daya baterai dan mentransfer data ke atau dari perangkat lain. Masih bingung? Kalau gitu, simak ya contoh-contoh komunikasi data pada ponsel. 1. Mengirim dan menerima pesan teks atau SMS dan pesan instan. 2. Melakukan panggilan video. 3. Menjelajahi situs web atau menggunakan aplikasi melalui internet. 4. Mengirim dan menerima file melalui email atau aplikasi berbagi file. 5. Melakukan transaksi keuangan secara online. Kalian tahu nggak sih interaksi antar perangkat itu apa? Mau tahu? Sini kita kasih tahu. Tahu. Interaksi antar perangkat adalah kemampuan perangkat elektronik untuk saling berkomunikasi, berbagi data, dan berkoordinasi, baik secara nirkabel maupun melalui kabel. Contohnya termasuk koneksi Bluetooth, Wi-Fi untuk berbagi file, tethering untuk berbagi koneksi internet, atau menggunakan kabel seperti USB. Selain itu, interaksi ini juga bisa terjadi di antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna dalam sebuah sistem komputer. Jenis-jenis interaksi antar perangkat. Apa aja sih jenis-jenisnya? Melalui jaringan nirkabel seperti Bluetooth. Bluetooth berkomunikasi dan bertukar data dalam jarak dekat seperti menyambungkan ponsel ke headphone atau laptop ke speaker. Wi-Fi menggunakan jaringan lokal atau internet untuk berbagi file, streaming media, atau bermain game bersama. Tethering, berbagi koneksi internet dari satu perangkat, misalnya ponsel ke perangkat lain, seringkali dengan membuat hotspot seluler. Koneksi fisik seperti USB yang menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, atau flash drive ke komputer.
sistem komputer? 1. Antar perangkat keras. Komponen seperti CPU, memori, dan monitor bekerja sama untuk menjalankan instruksi. Contohnya, ketika Anda mengklik sesuatu, sinyal dikirim ke CPU yang memprosesnya dan menampilkannya di monitor. Perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak seperti sistem operasi yang bertindak sebagai penghubung, yang memungkinkan perangkat keras dan aplikasi berkomunikasi dan berfungsi dengan baik. Mau tahu juga nggak fungsi dan manfaatnya? Satu, berbagi data, mempermudah pemindahan file foto, video, atau dokumen antar perangkat. 3. Meningkatkan pengalaman pengguna. Memungkinkan pengguna untuk menggunakan beberapa perangkat secara bersamaan untuk tugas yang lebih kompleks, seperti mengontrol perangkat rumah pintar melalui smartphone atau tablet. 3. Meningkatkan efisiensi. Misalnya, tethering memungkinkan Anda untuk menggunakan